Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang mengikuti ibadah secara onsite maupun secara online. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan belajar mengenai satu tema yang baru, yaitu iman melalui keteguhan hati. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan fokus yang terbaik, waktu yang terbaik hari ini untuk mengikuti ibadah. Amin. Kita sama-sama mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama mengawali ibadah kita hari ini dengan doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau minggu ini kami sudah berada di akhir minggu dari bulan Februari, kami mengucap syukur. Sungguh itu semua karena kebaikan-Mu. Sungguh itu semua karena kemurahan-Mu Bapa. Dan kami boleh belajar satu hal yang baru sepanjang bulan ini. Iman kami, percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau masih berfirman sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan mujizat demi mujizat dalam hidup kami sampai hari ini Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, sepanjang hari ini kami mau bawa pujian kami mau bawa penyembahan kami, persembahan kami yang terbaik. Semua hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkuasa, berdaulat penuh, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, kemuliaan, dan pengagungan kami kembalikan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang siap mengikuti ibadah ini, kita sama-sama katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita, amin. Lambaikan tangan, kita adalah orang-orang yang selalu hidup menang di dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kalau Tuhan masih izinkan kami lagi untuk bisa beribadah, berkumpul sama-sama di tempat ini. Bahkan yang ada di rumah juga kita mengucap syukur. Kebaikan Tuhan kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin. Engkau Allah satu-satunya yang kami agungkan, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Sama-sama katakan, ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Dengan kencang katakan, amin. Yeay. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yeay. Amin. Thank you God. Sama-sama katakan, ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Dengan iman katakan bahwa Dia. Amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Dialah yang dahsyat, amin. Dialah yang perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan. Pujian kami hanya bagi Engkau. Yeay. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah juga, kita imani, kita yakin Dia Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita masing-masing. Dia menjaga kita.
Dia tetap terus ada buat kita sampai hari ini. Yeay. Oh, oh, oh. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib, oh, oh. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yesus dahsyat. Yeay, haleluya. Pujian kami hanya bagi Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tidak ada satupun yang bisa menandingi Engkau Tuhan. Karena kami percaya juga Kau Allah satu-satunya yang selalu kami percaya. Engkau yang tidak pernah ingkar janji dalam hidupan kami. Engkau yang selalu setia dalam hidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada dalam hidupan kami. Oh, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Glory bagi namamu Yesus, haleluya. Ajaib Engkau Tuhan, haleluya. Ajaib Tuhan. Ku percaya Tuhan Engkau Yesus, kami percaya Engkau Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya Engkau Allah kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku.
Ini kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya Bang. Kami percaya Engkau Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib, kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan pujian ini. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Ajaib. Haleluya. 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 Glory bagi-Mu Tuhan. Kaulah yang setia, Kaulah yang baik. Ajaib, ajaib Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau ya Yesus. Kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang baik, Allah yang setia dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami menaikkan pujian kami kepadamu Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Kami panggil Engkau Tuhan. Kami panggil Engkau ya Tuhan. Sembah Dia,
Kami mengucap syukur buat setiap keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat perlindungan Tuhan yang selalu dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu ada. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Kami percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya. Ini kami Tuhan, kami percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Sekali lagi katakan pujian. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Syukur buat kebaikan dan keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya janji Tuhan tidak pernah pudar dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik pagi hari ini. Tuhan izinkan kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami boleh menaikkan pujian dan pengagungan kami kepadamu Tuhan. Karena kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami akan dengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dan semua kami yang mendengarnya. Kami diberkati Tuhan. Iman kami bertumbuh selalu terus di dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semuanya silakan duduk. Halo MDCers, selamat hari Minggu. Sekarang, mari kita saksikan news untuk minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini, seluruh keluarga besar GKPB MDC Liput Cikarang menyambut kehadiran Anda. Anda dipersilakan untuk mengisi formulir di QR Code berikut untuk mendapatkan bingkisan menarik. Selamat datang, Anda bukan orang asing di tempat ini. Ibadah Image diadakan melalui Zoom online setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Impactors yang ikut dapat menghubungi Kak Zeva di 0878 8876 5957. Light Generation diadakan melalui Zoom online setiap hari Minggu pukul 10 pagi.
Untuk info lebih lanjut, hubungi Kahana di 0813 8060 5380. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi anaknya selama ibadah berlangsung. Persekutuan Happy Heart diadakan secara streaming di YouTube dan Zoom setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Doa Oasis diadakan setiap hari Selasa pukul 12 siang. Doa malam diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Dan ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Seluruh jemaat diharapkan dapat bergabung di ibadah ini. Kesan dapat MDCers adakan secara online melalui platform-platform seperti Line, Zoom, FB Messenger, dan lain sebagainya. MDCers yang memerlukan informasi dan bantuan dapat menghubungi ketua kesan terdekat, sekretariat gereja, atau para DPJ kita di nomor telepon berikut ini. Bapak Thomas Endang Raharja di 0812 9360 077. Bapak Hardi di 0878 7738 8714. Dan Saudari Lea di 0817 6611 625. MDCers yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menopang semua jemaat dalam doa, gereja telah menyediakan hotline prayer dengan nomor 0821 1146 8600. Kami siap melayani setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan kepada kami. Selamat ulang tahun, Berkah bagaikan embun, melangkah ke depan hingga detik terakhir pun. Seluruh keluarga besar GKPB MDC Lipo Cikarang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekian MDC News untuk minggu ini. Sekarang, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Thomas Endang Raharja. Selamat hari Minggu and you are blessed. Lord, I offer you my life, all I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole.
In your presence, I can hold. I will trust. I will trust in you. I will trust. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all the struggles. Lord, I trust in you. Yes, Jesus, I believe in you, Lord. I believe, oh, we believe in you, Lord. Yes, I believe in you, oh. Even when the storm is raging, your word guides my heart. Even when it's hard to sing out, I will lift your name on high. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. I will trust in you. Kita beri tepuk tangan bagi tim dancer. Wow, luar biasa, pelepas rindu katanya. Tapi saya bersyukur mereka walaupun dalam masa-masa pandemi ini, tim kreatif tentunya dancer, khususnya tamborin, di mana mereka bukan katakan tidak, tapi belum bisa tampil secara langsung. Tapi mereka tetap berdoa, mereka tetap membangun hubungan satu dengan yang lain secara luar biasa. Dan kalau hari ini mereka tampil melalui rekaman, saya appreciate sekali ya untuk semangat yang terus tetap ada. Kita berdoa nanti di ruangan yang baru, ruangan ibadah yang baru, mungkin lebih memungkinkan mereka mungkin bisa tampil performance ya. Dalam jumlah yang kecil tentunya kita doakan. Makasih Renita yang juga hadir pagi ini sebagai koordinator. Baik Ibu Bapak kasih dalam Tuhan, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun di manapun berada, di rumah atau di mungkin ada yang di villa kali, lagi liburan juga, boleh nonton streaming ibadah kita pagi ini. Shalom. Tentunya Tuhan memberikan kesehatan, damai sejahtera, sukacita bagi setiap kita semua. Di dalam bulan Februari ini minggu terakhir ya, cepat sekali waktu berjalan. Dan kita akan mengakhiri tema iman kita dan kita akan masuk mulai bulan depan yaitu menjelang Paskah Jumat Agung, yaitu dengan tema-tema
tentang pengorbanan. Bagaimana kita mau juga belajar untuk berkorban, tentunya kasih tanpa pengorbanan, tentunya kasih juga yang saya katakan belum sejati. Ya, kita akan belajar banyak hal. Nah, kita sudah belajar minggu pertama yang membahas tentang iman melalui tindakan. Ya, faith through action. Minggu yang kedua yaitu iman melalui ketaatan, dan minggu yang lalu bagaimana iman itu kita bangun melalui kreativitas kita. Kreativitas dalam arti kata di tengah-tengah mungkin tantangan kita yang terjadi minggu kemarin, Lea boleh sampaikan bahwa ada ide-ide baru yang Tuhan berikan, ada hikmat pada waktu kita lakukan dan kita mau dikatakan tentunya bertindak, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Iya. Nah, di dalam minggu ini kita akan bangun iman kita melalui keteguhan hati. Melalui keteguhan hati. Iya. Faith dikatakan through courage. Ya. Iman melalui keteguhan hati. Karena iman yang datang dari keteguhan hati tentunya akan melahirkan kreativitas. Iya, ide-ide. Di tengah-tengah orang kepepet, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, biasanya ada satu ide yang luar biasa, yang sebelumnya nggak terpikirkan, tetapi pada waktu itu dikerjakan secara ketika, akhirnya menjadi satu jawaban, menjadi satu jalan keluar yang kita nggak pikir. Orang bilang mungkin kebetulan. Dalam hidup saya seperti saya sering katakan, nggak ada kata kebetulan. Hidup kita semuanya dalam pimpinan Tuhan. Ya, ada penyertaan Tuhan. Di mana ada kreativitas untuk kita dikatakan mengatasi setiap masalah problema dalam kehidupan kita. Tantangan dalam kehidupan kita. Nah, memang keteguhan hati dikatakan merupakan iman di dalam diri seseorang, dikatakan akan menjadi sesuatu yang bisa diwujudkan, akan nampak pada waktu seseorang mengalami satu rintangan atau masalah dalam kehidupannya. Dan keteguhan hati yang pada akhirnya membuat yang bersangkutan mampu dikatakan berpikir secara kreatif dalam mencari jalan keluar guna mengatasi penghalang yang menghalangi. Jadi teguh sampai akhir untuk menemukan apa yang tentunya dia inginkan. Tentunya orang dalam masalah yang diinginkan adalah jalan keluar. Pada waktu orang menginginkan sesuatu sampai dia menikmati hasil yang ada. Pada waktu dikatakan mungkin kemelut sedang terjadi, nggak ada jalan keluar, dia tetap teguh hati, dia tetap lakukan menjadi bagiannya dan percaya bahwa Tuhan campur tangan dalam kehidupannya, maka mereka menemukan solusi dalam hidup mereka. Saya ingin mengajak kita melihat sebuah gambar. Boleh teman-teman multimedia mengklik gambar yang kedua. Iya. Ini. Saudara sering melihat akan gambar ini. Dan saudara bisa tentunya juga bercerita kepada diri Anda sendiri melalui tafsiran Anda. Tetapi ada satu ayat yang tentunya pada waktu saya melihat gambar ini, yang Yesaya katakan bahwa yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah dikatakan ia percaya. Kalau Tuhan menjanjikan dikatakan suatu hidup yang berkelimpahan, tentunya dalam setiap usaha pekerjaan kita pasti akan mendapatkan hasil. Masalahnya orang banyak menyerah pada galian yang terakhir, saudara. Saudara lihat gambar yang di bawah. Padahal pada waktu diayunkan dikatakan mungkin apa yang dikatakan mungkin cangkulnya atau alat penggali itu sekali lagi aja. Dia akan menemukan hidup yang berkelimpahan. Tapi sayangnya orang itu sudah tidak sabar. Orang yang tidak sabar bisa menimbulkan rasa tidak percaya. Tetapi berbeda dengan orang yang ada gambar yang di atas. Dia tekun terus, dia teguh. Dan dia percaya di belakang sana aku akan menemukan janji Tuhan. Ini tentunya satu yang luar biasa. Dan nyeselnya tentunya
tiada terkira. Pada waktu kita tahu, aduh, padahal gue tadi tinggal 1 kali pukul lagi ya. Bisa. Banyak orang menyerah pada langkah terakhir. Pada pukulan yang terakhir. Atau yang saya simpulkan dalam gambar tadi. Pada cangkulan atau pada tindakan langkah yang terakhir. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita akan menyelesaikan apa yang menjadi dasar dari khotbah kita dalam 1 bulan ini, yaitu Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan 9 dan ayat yang ke-24. Tetapi kita akan menyelesaikan ayat 24-nya yang dikatakan, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kita tahu selama bulan ini bahwa dikatakan ada 12 orang yang diutus oleh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum mereka masuk. Bagaimana keadaannya? Tentunya ini sesuatu yang baik, mengatur strategi sebelum kita tentunya bertindak. Ini sesuatu yang baik, ya. Ada satu strategi, ada punya gambaran. Maka dari itu di dalam satu kehidupan kita planning, saya sering mengajarkan seluruh pelayanan, sebelum melakukan sesuatu coba simulasikan di dalam pemikiran kita. Sehingga apapun yang kita akan lakukan, semuanya sesuai dengan apa yang kita sudah simulasikan. Saya berkhotbah pagi ini, semalam tadi pagi saat teduh saya mulai simulasikan apa yang akan saya lakukan, mulai dari pakai bajunya dan juga pakai apa, dan semuanya itu menjadi satu perkenanan Tuhan yang luar biasa. Biasa saya pakai iPad, saudara, tapi pagi ini Tuhan ingatkan dari semalam waktu selesai, jangan pakai iPad, pakai laptop, bawa laptop. Karena kalau saya bawa iPad saya nggak bawa laptop. Totalnya pada waktu saya sedang dibedakin ya supaya jangan terlalu mengkilap mukanya. Datang Chris, dia katakan, Pak Thomas salah kirim PowerPoint-nya. PowerPoint-nya itu PowerPoint minggu kedua. Ya Tuhan, saya katakan, Engkau baik. Coba kalau saya bawa iPad, saya tidak bawa yang dikatakan laptop. Tentunya akan jadi masalah juga. Harus pulang dulu, ambil lagi dan segala macam. Nah ini salah satu dikatakan iman dikatakan melalui ketaatan. Obedient. Nah kita melihat bagaimana dikatakan 10 orang itu menentang. Memberitakan kabar yang kacau balau, yang menakutkan, kabar yang mematikan. Tetapi berbeda dikatakan dengan Yosua dan Kaleb. Dan kita ingat pada waktu itu Yosua belum ngomong apa-apa, tapi Kaleb berkata, enggak. Kalau memang Tuhan mengizinkan kita masuk, yang penting kita jangan menjadi pemberontak dikatakan. Ikuti aja. Dan kita tahu Yosua dan Kaleb masuk ke tanah Kanaan. Ini tentunya sesuatu yang luar biasa. Nah, pagi ini kita ingin belajar dari seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Kaleb bin Yefune. Bagaimana dikatakan hatinya begitu teguh. Sehingga Tuhan menghargai yang dituliskan di dalam ayat yang ke-24 tadi. Yang dikatakan tetapi hambaku Kaleb. Kok nggak ditulis Yosua? Karena Kaleb lah yang menentang 10 orang itu. 10 orang itu melihat mungkin benar saudara menurut penglihatan mereka. Iya. Tetapi berbeda dengan Kaleb dan Yosua. Dan perhatikan baik-baik. Orang yang beriman, dia selalu melihat akan janji Allah. Walaupun mungkin sesuatu keadaan yang begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Orang yang beriman, Yosua dan Kaleb, dia melihat janji Tuhan yang ada di Kanaan. Walaupun mungkin betul orangnya besar-besar. Mungkinnya orang raksasa yang makan orang, mungkin betul. Yang dikatakan 10 pengintai itu. Tetapi 10 pengintai itu adalah orang yang tidak beriman. Yang lupa akan janji Tuhan.
bahwa Kanaan akan diberikan kepada mereka. Sampai akhirnya orang yang tidak beriman, yang dilihat adalah keadaan atau masalah. Maka dari itu, kalau kita melihat ayat yang ke-7 dikatakan berbeda perkataan dari 10 orang dengan yang 2 orang. Yang 2 orang berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Bukan yang mematikan, tetapi dikatakan yang memberi kehidupan. Ini beda. Maka dari itu kita harus hidup sebagai orang yang beriman, dikatakan. Sampai dikatakan hati kita teguh. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Nah, dari Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai yang ke-15, seharusnya saudara bisa baca Kaleb bin Yefune. Tetapi saya ingin baca aja ayat 12 sampai dengan 14 karena waktu yang terbatas. Dikatakan oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Jadi Tuhan berjanji ingin memberikan itu kepada tentunya bangsa Israel. Dan kepada Kaleb itu diberikan, dikatakan satu daerah pegunungan di Hebron. Dan apa yang dikatakan oleh Kaleb, ini dia sedang menagih janji. Dia menagih janji, mereka mendapatkan janji yaitu umur 40 tahun. Ini yang dikatakan oleh Kaleb, kalau saudara baca dari ayat 6, dikatakan 45 tahun kemudian. Kaleb baru menagih kepada Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Dikatakan di situ masih ada satu bangsa yang besar. Tapi Tuhan sudah menjanjikan itu. Sekarang umurku 85 tahun, kata Kaleb. Berikan itu buat saya. Saya akan usir orang itu. Wow, 85 tahun. Masih punya semangat. Masih pegang janji Tuhan. Inilah orang yang teguh hatinya. Inilah orang yang dikatakan punya iman. Dia tidak pernah berubah dari segala apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Walaupun dia belum mendapatkannya. Bukankah ini iman? Ini luar biasa. Ya. Dan di ayat yang ke-13. Oke, saya baca dari 12 lagi. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13-nya. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Ya. Ayat 14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena perhatikan ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jadi kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Kaleb memang seorang yang dikatakan tidak terkenal dibandingkan dengan Yosua. Enggak ada kitab Kaleb, tapi ada kitab Yosua. Padahal kita tahu Kaleb yang menentang apa yang dikatakan. Kaleb yang membantah apa yang dikatakan oleh 10 orang itu mengenai Kanaan. Yosua diam. Tetapi kita melihat bagaimana Tuhan tetap melihat keteguhan hati Kaleb. Kenapa bisa demikian? Karena Allah menjumpai dikatakan kualitas yang unggul, yaitu iman yang luar berkualitas yang ada di dalam kehidupan Kaleb. Iya. Nah, apa saja tentunya yang menjadi keunggulan-keunggulan Kaleb sehingga dikatakan dia menjadi orang yang disukai oleh Tuhan dan Tuhan tetap memperhitungkan kehidupannya dan janji Tuhan yang 45 tahun yang ditahan, saudara. Bayangkan 45 tahun. Kita 45 hari aja doa kita yang belum dijawab Tuhan, kita udah gerah, saudara. Ini 45 tahun, tetap teguh, saudara. Percaya bahwa Tuhan akan memberikan, dikatakan pegunungan itu, pegunungan Hebron itu. Nah, apa sih keunggulan-keunggulan daripada Kaleb? Coba kita lihat.
Yang pertama yang saya dapatkan adalah dialah orang yang taat total kepada Tuhan. Dia begitu taat kepada Tuhan. Iya. Pada saat yang saya katakan tadi, usia Kaleb 85 tahun. Iya. Saat itu dia memberanikan diri untuk menagih janji Tuhan. Yaitu pegunungan Hebron itu. Dan apa yang tentunya terjadi, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati akan Kaleb sehingga dia dan keturunannya dapat menduduki dikatakan daerah Hebron itu. Luar biasa, 85 tahun. Kalau bukan sekali lagi saya katakan orang yang teguh hati, dikatakan tidak mungkin. Sementara 10 pengintai itu berkata hal-hal yang menakutkan, yang besar memang betul. Tapi buat Kaleb janji Tuhan lebih besar daripada segala tantangan yang harus dihadapi. Kaleb dikatakan adalah gambaran dari orang yang berani taat kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan Allah amat menghargai. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang yang taat kepada Tuhan? Saudara, berbicara ketaatan, sekilas tadi gambar yang kita lihat bahwa obedience is easy if we know how to listen. Bagaimana kita bisa mendengar apa yang menjadi janji Tuhan, perkataan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya berani berkata bahwa ketaatan itu, ya, itu menjadi sesuatu yang luar biasa mudahnya. Bahkan pagi ini saya berani berkata, mungkin lebih mudah daripada kita menyuap sesendok makanan atau sesendok nasi ke dalam mulut kita. Kok sebegitu besarnya iman Pak Thomas? Saudara, betul apa yang dikatakan. Kalau kita mendengar dikatakan suara Tuhan. Suara Tuhan sekali lagi bukannya suara yang bisa juga audible, bisa dengan berbagai macam cara. Ya, Tuhan bisa menunjukkan tentunya kepada kita dan kita mau mentaatinya. Kemarin sebagai satu contoh kesaksian yang masih baru, ada satu kejadian yang saya dengan istri setelah mengalami itu sampai berkata, aduh Tuhan kok begitu luar biasa ya sama kita. Saudara, 2 hari yang lalu saya dengar kabar bahwa ada vaksin massal di Stadion Wibawa Mukti. Dan memang itu untuk nakes, untuk tenaga kesehatan. Tetapi saya dapat info bahwa bisa juga untuk lansia. Wow, saya langsung telepon istri saya katakan yuk kita berangkat ke sana. Saudara, yang luar biasanya pada waktu 2 hari yang lalu, ya, pada waktu hari Kamis, tepatnya hari Kamis, saya datang ke situ betul dilayani. Saya katakan saya lansia, bisa nggak saya divaksin ini? Oh bisa Pak, lansia. Ada jalur khusus. Betul saudara, ada jalur khusus, dibawa ke meja, dianterin satu meja dan di situ ada petugas dan dilayani dengan baik. Orang-orang mau istirahat dikatakan tunggu jangan istirahat dulu, layani dulu bapak sama ibu ini. So tadi dilayani semuanya sampai dia isiin semuanya. Saya cuma duduk diam, saya katakan ngisi begini kan sebetulnya bisa, orang lain ngisi sendiri. Saya kan mungkin dilihat udah terlalu tua kali ya. Apa begitu saudara? Padahal masih bisa nulis. Bagus. Akhirnya ditulisin semua selesai. Diperiksa. Ya puji Tuhan istri saya bisa langsung. Tapi saya harus tertahan. Kenapa? Karena pernah ada proses bebas jantung. Dokter itu gak berani. Karena belum ada petunjuknya. Untuk melakukan kalau orang yang sudah operasi jantung. Dan dikatakan Bapak ambil surat aja, besok balik lagi bawa surat. Saya katakan oke lah, saya cuma mau taat aja.
Saya telepon dokter, malamnya dia siapin semua, pagi saya ambil pagi-pagi. Pada waktu jalan berangkat, jalanan sebelah kanan menuju Lipo Cikarang itu macet banget sampai Cibitung. Aduh, saya katakan udahlah nanti habis istirahat aja. Istri saya bilang juga habis istirahat aja lah. Habis Jumatan supaya sepi. Saudara, saya ambil surat jam 11 itu, saya sudah sampai hampir di Cikarang. Kok jalanan lancar banget? Nah, yang Tuhan bicara luar biasa. Jalanan kosong mestinya saya masuk Cikarang Barat kan. Keluarnya jalan tol untuk menuju pulang. Karena saya aksesnya di Google Map saya itu ke rumah. Bukannya ke Wibawa Mukti. Tetapi Google Map saya itu membawa saya untuk keluar dari Cibatu. Saya heran juga. Kenapa enggak dibawa keluar ke situ? Ada maksud apa nih Tuhan? Saya tanya Tuhan, ada maksud apa? Tuhan ingatkan kamu langsung aja ke stadion. Saya bilang istri saya, "Ma, kita langsung stadion aja, ini baru jam 11." Istri saya bilang, "Oke lah." Iya. Akhirnya kami ke sana, dilayani luar biasa, Saudara. Dari mulai masuk ada orang yang nganterin, sampai diperiksa sama dokter. Saya unjukin surat cuman dibaca, oke gak apa-apa, langsung selesai, Bapak boleh vaksin. Di tempat vaksin diambilin semuanya sampai saya divaksin, sampai selesai. Saya bingung, udah selesai? Udah katanya, pulang. Sampai nanti ada pengumuman untuk vaksin yang kedua. Saudara, apa yang terjadi? Langsung saya kirim WhatsApp. Oma-oma di Happy Heart, semua yang lansia bisa tuh, buktinya saya bisa. Iya kan? Tapi apa yang terjadi saudara? Setelah habis Jumat, rupanya grupnya ganti petugas. Di mana lansia tidak diperbolehkan vaksin. Oma-oma pada datang. Saya cuma berkata, Tuhan, Engkau luar biasa banget. Coba kalau saya menentang apa yang menjadi GPS, yang tentunya Tuhan pakai GPS. Atau Google Map itu untuk mengarahkan saya. Dan saya mau bertanya kepada Tuhan. Kenapa saya harus keluar Cibatu Tuhan? Ini kan gak macet jalan. Dan Tuhan suruh saya berangkat ke situ sebelum ganti grup yang melayani. Kalau saya sore aja datang, gak bisa. Bukti ketaatan dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada seorang Abraham, ada Nuh. Kita melihat dari hal yang mustahil. Iya kan? Mau dijadikan keturunannya seperti bintang di langit, pasir di pantai. Punya anak satu aja susah. Punya anak satu aja gak bisa. Bahkan mandul saudara. Tapi ada janji Tuhan seperti itu. Orang yang beriman melihat janji Tuhan. Orang yang tidak beriman melihat keadaan, mana mungkin Tuhan aku mandul. Pada waktu berkata enggak mungkin aku mandul. Betul-betul engkau akan mandul. Tapi pada waktu engkau percaya, Tuhan bisa melakukan janjinya. Apapun keadaannya. Engkau percaya Tuhan akan jadikan dalam hidupmu. Karena cara dan waktu Tuhan, Dia yang berkuasa. Kita hanya cukup pegang janji. Nuh suruh membangun dikatakan bahtera yang begitu besar. Bukan di pinggir pantai atau dekat air. Tetapi dikatakan di gunung Ararat. Tapi saya percaya kalau Tuhan suruh bangun Nuh di gunung itu. Karena supaya Nuh gak usah repot cari kayu. Karena nganggo gotonginnya luar biasa. Gotonginnya deket aja. Karena di hutan. Air naik yang menyusul bahtera itu. Sehingga bahtera itu bisa mengapung. Orang boleh tertawa. Orang mungkin boleh mengecek. Tetapi janji Tuhan terjadi. Bagi setiap orang yang percaya. Maka dari itu. Orang yang beriman. Boleh taat. Dan melihat akan janji Tuhan. Dalam kehidupannya. Yang kedua. Orang yang teguh hati kalau kita belajar dari seorang yang bernama Kaleb adalah orang yang berani menunjukkan kesetiaan yang berkualitas. Bukan hanya setia doang. Apalagi setia cuma di mulut, setia.
Orang pintar hari-hari banyak saya katakan. Tetapi orang yang loyal itu sedikit. Orang yang setia itu sedikit, saudara. Berapa banyak orang yang karena keadaan atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi mungkin keinginannya, akhirnya undur diri. Orang yang tidak sesuai dengan apa yang tentunya yang dia harapkan, akhirnya kalau orang bahasa Israelnya mutung, saudara. Apakah orang yang demikian bisa maju, saudara, dalam kehidupan? Enggak sesuai. Gue udah begini, begitu, enggak dipakai dan segala macam apa. Saudara, di gereja kita diajarkan bagaimana untuk kita juga taat kepada pimpinan. Submission. Bagaimana kita bisa submission dengan pimpinan kita. Begitu juga kita akan belajar submission kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Anak-anak diajarkan untuk menghormati orang tua. Supaya dikatakan umurnya panjang dan hidupnya diberkati. Firman Tuhan mengajarkan kita. Kaleb begitu dikatakan setia. Seharusnya saya katakan tadi Yosua yang ada di posisi Kaleb. Tetapi Yosua dikatakan yang di pusat. Yosua seakan-akan yang dapat perkenanan. Semestinya Kaleb menjadi orang yang iri hati, bukan? Kok aku yang menentang 10 orang itu, kok Yosua yang kau pakai Tuhan? Sementara aku jadi pengikut Yosua selama 45 tahun. Karena waktu usia 40 dia menerima akan janji Tuhan. Tapi Yosua yang dipakai. Tapi Kaleb tetap dikatakan submission. Sampai umur 45. Dia minta dengan segala kerendahan hati. Yosua ingatkan 45 tahun yang lalu waktu umurku 40 tahun. Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan akan berikan gunung Hebron itu. Sekarang di situ masih belum kita taklukkan. Umurku sekarang udah 85. Tapi izinkan aku untuk menepati janji Tuhan itu. Yosua tahu betul. Alkitab katakan. Yosua mengurapi akan Kaleb. Dan akhirnya Kaleb bisa menduduki loyalitas, kesetiaan. Orang yang pintar banyak, tapi orang yang loyal sedikit. Tuhan kalau kita melihat mencari orang yang loyal. Bagaimana dengan nasib seorang yang bernama Yusuf dalam Alkitab? Dia begitu takut Tuhan. Dia begitu dengar-dengaran dengan orang tua. Tetapi dia pegang ada janji Tuhan. Bahwa dikatakan seisi keluarganya akan menghormati dia. Tetapi dia harus melewati dikatakan sumur kering. Dia harus menjadi budak. Dia harus difitnah dulu oleh Tante Potifar. Dia harus masuk penjara. Dia harus dilupakan oleh juru makan. Apakah semua akan menghalangi apa yang jadi janji Tuhan? Dia tetap menjadi orang yang setia. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bagaimana seorang yang bernama Ayub. Yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi harus menderita. Habis. Ente-entean, saudara. Habis-habisan. Harta habis, anak habis semua. Tinggal istri. Istri pun satu nyebelin. Iya kan, anak gak punya, harta gak punya, punya istri satu. Nyebelin lagi. Mendingan gak punya sekalian, kata Ayub kali ya. Tapi Ayub gak punya pikiran begitu tuh. Untung bukan Thomas yang jadi Ayub. Saudara. Tapi dia tetap setia dikatakan kepada Tuhan. Ini menjadi sesuatu tentunya pembelajaran bagi setiap kita. 1 Korintus 3 ayat 11 berkata, karena tidak ada seorang pun yang dapat dasar lain daripada dasar yang diletakkan yaitu Yesus Kristus.
Apakah sesungguhnya dasar dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Ada 6 dasar yang Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Dan dasar kita ini diuji oleh Tuhan. Kita boleh dikatakan punya orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi apakah dasar kita? 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 13, ya. Saudara boleh baca dari ayat 11 sampai dengan 14 di rumah. Tapi ayat 12 dan 13 katakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas? Saudara, dasar percaya kita ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab hari itu akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh nyala api itu, oleh api itu. Saudara, kehidupan kita yang kita dikatakan sebagai orang Kristen, orang yang beriman, dikatakan setiap tindakan hidup kita itu harus didasari dengan apa? Tentunya Tuhan ajarkan kita janganlah seperti jerami tentunya. Jerami tahu, karena rumput kering yang kena api sedikit udah langsung habis, saudaraku, jadi abu. Atau jadi kayu. Kayu ya mendingan lah, tapi akhirnya habis juga kalau diuji dengan api. Batu permata kuat, keras, tapi kena api lama-lama juga akan pecah, retak. Atau dengan perak. Perak cukup bagus. Tetapi pada waktu kita diuji, tentunya kita harus berani membuang, dikatakan, setiap kotoran yang ada. Karena perak itu diuji, dipanaskan terus, kalau sampai masih ada kotoran itu akan dibuang lagi. Dipanaskan lagi oleh api, dibuang lagi. Sampai kapan dikatakan murninya? Sampai dikatakan yang menjadi orang yang pelebur perak itu bisa melihat wajahnya. Sampai Yesus bisa melihat di dalam kehidupan kita, dilihat orang. Dan dengan emas. Tentunya dikatakan pelayanan kita ini, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apakah murni? Iya. Satu kali pada waktu saya perintisan di Metro Lampung, ya, mungkin Pak Basuki mendengar kesaksian ini. Saya bertemu dengan seorang pada waktu itu pengusaha yang namanya Pak Basuki. Dia ikut ke gereja, ikut istri ke gereja, tapi untuk iman melayani, saudaraku, belum ada sama sekali. Dan saya mulai merintis di Metro, dan Pak Basuki mulai rindu untuk melayani. Saudara, apa yang terjadi? Pada waktu mulai melayani, sesuatu ujian terjadi. Pabriknya yang dibanggakannya itu habis terbakar, saudara. Habis terbakar. Saya pikir Tuhan, orang ini akan jauh dari Tuhan. Orang ini pasti akan menjauh dari Tuhan, baru membangun iman, pabrik yang dibanggakan terbakar, saudara. Tetapi yang luar biasa, Pak Basuki, setelah kami doa dan segalanya, Pak Basuki berkata, Pak Thomas, saya mau dibaptis. Saya kaget, saudara. Di luar apa yang menjadi ketakutan saya. Api menguji, dikatakan, tekadnya untuk melayani. Tekadnya untuk berubah. Pabriknya terbakar habis. Dan dia minta dibaptis. Saya kaget. Dan semua orang kaget, saudaraku. Karena kita pikir, habislah. Apalagi saya berpikir, waduh, dia salah satu orang yang saya andalkan untuk perintisan di Metro Lampung. Tapi pada waktu dikatakan mau dibaptis, saya percaya surga bersorak-sorai. Ujian dimenangkan. Emas menjadi bagiannya. Dan dia mengalami tantangan demi tantangan. Tapi sampai hari ini, cinta Tuhan. Beliau emeritus atau udah pensiun dari DPJ yang ada di sana. Menyelesaikan tugas sebagai DPJ di Metro Lampung. Saudara, bagaimana dengan pelayanan kita?
Pada waktu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah kita masih terus mau melayani? Apakah kita berkata, percuma aku melayani, dan kau berhenti, dan kau mencari sesuatu yang baru, yang mungkin bukan Tuhan tempatkan kau di situ? Hati-hati saudara, hati-hati. Ya, saya akan cepat, waktu sudah habis, saya minta waktu sedikit. Yang ketiga saudara, apa yang dilakukan oleh Kaleb dalam kesungguhannya adalah dia berpegang kepada janji-janji Tuhan. Ya, ada janji Tuhan 40 tahun yang lalu. Dia pegang itu. Dan dia tidak pernah bergeming. Dia tetap melakukan apa yang jadi bagiannya. Sampai dia tahu waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba. Nah, Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Coba gambar yang selanjutnya. Ada dikatakan Alkitab. Saya berani katakan kepada saudara. Kalau saudara rindu akan janji Tuhan dalam hidupmu, engkau baca Alkitab. Karena pada waktu engkau berkata, aku tidak punya janji Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, apakah engkau berani baca Alkitab dengan sungguh hati? Pada waktu engkau membaca firman Tuhan setiap hari, engkau akan menemukan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Yang kedua, di mana kita bisa menemukan janji Tuhan? Yaitu pada waktu kita berdoa. Di dalam doa kita akan menemukan janji Tuhan. Karena Tuhan berbicara bagi setiap kita. Saya akan tutup kesaksian. Pak Ronald ada di sini, saudara boleh ngobrol. Bagaimana pada waktu papanya sakit. Ya puji Tuhan, papanya kami dilayani oleh Pak Ronald sendiri dengan bahasa Mandarin, ya. Karena papanya lama tinggal di Hong Kong dan terima Yesus, dibaptis. Dan beliau sakit, paru-parunya ada air yang cukup banyak, tapi kental. Air itu sampai sulit dikeluarkan dan enggak kuat papanya, sampai akhirnya dibiarkan. Tetapi kakinya begitu bengkak, jalan saudaraku mungkin 5 meter aja udah ngap saudara, ya, karena paru-parunya penuh air. Berhari-hari bahkan pernah jatuh. Tetapi Pak Ronald dan keluarga titipkan doa. Dan beliau juga berdoa untuk papanya. Dan semua papanya itu yang baru bertobat, yang sedang sakit, yang kalau secara manusia itu sulit sekali. Tetapi dengan doa sampai satu kali kelak, 2 minggu yang lalu, Pak Ronald sampaikan kepada saya, dikatakan, Pak, ada mujizat yang luar biasa di balik doa. Dia melihat papanya itu bisa berjalan keliling di gang tanpa rasa sesak napas. Kakinya yang bengkak tidak lagi bengkak. Ada mujizat yang seketika terjadi. Dan beliau cuma katakan, saya tahu ini jawaban doa. Di dalam doa ada janji Tuhan, kesembuhan. Dalam doa ada janji Tuhan, penyertaan dalam hidup kita. Apa yang menjadi masalahmu? Ada janji Tuhan. Teguhkan hatimu. Masalah waktu, masalah Tuhan. Masalah cara Tuhan. Bagaimana engkau punya iman untuk melihat janji Tuhan dalam hidupmu. Bukan masalahmu, bukan keadaan. Pada waktu kita teguh, kita akan mengalami pegunungan Hebron akan menjadi milik kita. Apa yang kau harapkan akan jadi dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara kasih, baik kau yang di rumah, apapun masalah persoalanmu, Tuhan adalah jalan keluar bagi hidupmu. Apa yang menjadi janjinya akan dinyatakan dalam hidupmu. Teguhkan hatimu dan kau akan melihat imanmu yang akan menjadi kenyataan. Amin. Mari kita buka hati kita. Kita mau angkat tangan kita, arahkan wajah kita kepada Tuhan. Dan kita mau katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
katakan ku pandang wajah-Mu. Saya undang para jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik kau yang ada dalam gereja, baik kau yang ada di rumah, saya percaya apa yang saya boleh sampaikan pagi ini, saudara dapat menangkap dengan jelas. Sekarang yang saya ingin bertanya adalah, apakah engkau mau bertindak, membangun imanmu, teguhkan hatimu? Kalau hari ini engkau sedang goyah, hari ini engkau sedang merasa satu keadaan yang tidak menentu dalam hati dan pikiranmu, padahal engkau tahu bahwa Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Bahkan dikatakan Dia sebagai gembala yang baik. Sampai di dalam lembah kekelaman sekalipun dikatakan Dia ada, tongkat dan gadanya menyertai hidupmu. Engkau hari ini takut, kau begitu khawatir. Coba engkau bayangkan Tuhan yang adalah gembalamu hari ini. Tongkatnya mengajak engkau untuk mengikuti langkahnya. Apakah hari ini engkau membangun kehidupanmu di tengah masalahmu, engkau tetap berdoa? Gada yang adalah firman Tuhan yang teguh, yang kau berkata di dalam nama Yesus, segala apa yang kau minta dalam namanya Tuhan akan berikan. Ada kuasa di dalam namanya. Apakah firman masih menjadi bagian hidupmu? Apakah engkau sudah melalaikan untuk membaca firman Tuhan dalam hari-hari hidupmu, sehingga engkau lupa apa yang menjadi janji-janji Tuhan? Begitu banyak janji Tuhan di dalam Alkitab itu. Biarlah mulai hari ini lawan segala ketakutan, kekhawatiranmu dengan berdoa. Dengar suaranya, dengar suaranya. Apa yang Dia katakan lakukan. Seandainya engkau salah sekalipun, Dia Tuhan yang setia. Dia tetap akan menolongmu, Dia akan meluruskan, Dia akan memberikan cara bagaimana engkau dipulihkan dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, kalau engkau sedang letih, sudah beban berat, engkau sedang khawatir, takut dan patah semangat, angkat tanganmu. Mari kita naikkan ref pujian ini, bangun imanmu, buat satu tekad yang baik. Angkat tanganmu di mana engkau berada. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kau. Kaulah harapan dalam hidupku. Bapa, terima kasih. Kalau pagi ini kami masih boleh mendengar firman yang membangun iman kami. Roh Kudus, pimpin kami. Beri kami kemampuan untuk kami bangkit dan mulai bertindak sebagai orang-orang yang boleh mengerti apa yang menjadi firman-Mu, dan kami melakukan. Karena iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Pagi ini kami mendengar firman-Mu, dan iman kami boleh terbangun, dan tentunya akan menjadi satu kenyataan kalau kami mau bertindak. Kami mau membaca firman Tuhan, kami mau terus berdoa. Di hari-hari yang dikatakan penuh dengan segala kesulitan, tantangan, dan mungkin juga ancaman, Engkau mengatasi segalanya. Engkau membawa kami untuk lebih daripada tantangan, daripada masalah, ancaman dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan dalam kasih kuasa-Mu. Tuhan, namamu berdoa kepada saya jemaat yang hari-hari sedang takut, khawatir,
sedang kelemahan tubuh atau dalam masalah keluarga, ekonomi, dalam setiap usaha pekerjaan yang hari-hari ini terganggu, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tetap bertegang teguh kepadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan penolong kami, bahwa Tuhan jalan keluar bagi kami, Tuhan yang memampukan kami untuk terus boleh bangkit dan boleh bangun, dan kami akan menemukan jalan-jalan yang baru, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulihkan kehidupan kami dan biar kami boleh bersuka karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Bagi Bapak Ibu yang berulang tahun, saudara-saudari yang berulang tahun di dalam bulan Februari, angkat tanganmu. Hamba-Mu juga akan berdoa Tuhan dari mimbar ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dalam bulan Februari, Tuhan, satu sukacita yang besar bahwa kami semua masih boleh berjalan bersama-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana, yaitu bagaimana kami melewati hari-hari kami dengan penuh arti ya Tuhan. Hidup kami yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, yang menjadi berkat bagi sesama, begitu juga bagi diri kami sendiri. Melalui apa yang kami lakukan, kami usahakan atau yang kami layani, biarlah Tuhan boleh memuliakan nama-Mu. Sertai kami terus Tuhan, seperti Engkau menyertai dalam usia kami hingga hari ini, Engkau juga menyertai dalam hari-hari ke depan. Jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit memberkati kami, dan tiap keluar masuk rumah kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tentunya hidup dalam segala kebenaran firman-Mu. Diberkatilah kehidupan. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita semua arahkan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Bapa yang berkati hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu maupun pelayananmu, melalui angka yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan juga penyertaan daripada Roh Kudus, memimpin menyertai kita sehingga apa yang kita perbuat menjadi berhasil. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan boleh berkata amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, sukses selalu dan sehat selalu.